Ibadah Jumat Agung, Jumat Pon tanggal 2 April tahun 2021 dengan tema Memungkinkan Allah telah kalah. Panggilan ibadah, tetesan darah yang jatuh tertinggal di setiap bekas langkah kakinya tak lagi dihiraukan. Dera, cambukan, dan pukulan bertabur ludah, hinaan, dan tawa ejekan seakan menambah beban salib yang dipanggulnya. Namun ia tetap setia menyusuri jalan penderitaan, Via Dolorosa. Jalan kesengsaraan menuju Golgota dilihat banyak orang sebagai awal kekalahannya. Namun itu semua rela dijalani untuk kemenangan kita umat kekasihnya. Mari dengan kerendahan hati kita datang dalam ibadah pada Tuhan, menghayati kesetiaannya, pengorbanannya, memandang salibnya. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 175 bait pertama dan kedua, Penebusku disalib. Marilah dengan keyakinan teguh kita mengkhususkan ibadah ini dalam pengakuan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, dan hanya hanya akan Dia yang tunggal untuk membawa kemenangan. Salam kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus bagi saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masuk dalam pembukaan. Peristiwa salib adalah peristiwa tragis, seolah seorang anak dibiarkan oleh bapaknya mengalami sengsara dan dikalahkan dunia. Peristiwa salib mengajak kita menghayati peristiwa masa kini untuk menemukan jawab atas pertanyaan, apakah benar Allah itu kalah dan membiarkan malapetaka menguasai dunia, atau Tuhan punya cara dalam menunjukkan kehendak-Nya? Marilah kita membawa hormat dan kekaguman atas pengorbanannya dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 170 bait yang pertama dan kedua, Kepala yang Berdarah. Meski
mendengar sabda Tuhan, mari kita berdoa. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar sabda-Mu. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Hari ini merupakan bacaan yang cukup panjang. Yohanes 18 ayat 1 sampai dengan Yohanes pasal 19 ayat yang ke-42. Kita akan mendengar sabda Tuhan dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai Yohanes pasal 19 ayat 42 yang demikian. Yesus ditangkap. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata pada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar, dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikut Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar, tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang setelah hawa dingin waktu itu, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulalah imam besar menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus kepada dunia, aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam, kata orang-orang itu kepadanya, "Bukankah engkau juga muridnya?" Ia menyangkal, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah
engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia, maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi, mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya, jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. Kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia, dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kata orang-orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, engkau inikah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Kata Pilatus, apakah aku orang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku? Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia. Jikalau kerajaanku dari dunia, ini pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Pilatus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia, supaya aku memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kata Pilatus, apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada hari Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Mereka berteriak pula, jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan mereka berkata, salam hai raja orang Yahudi. Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata pada mereka, lihatlah, aku membawa dia keluar kepadamu supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus pada mereka, lihatlah manusia itu. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus pada mereka, ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami punya hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, dari manakah asal? Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Listros, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Dan berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus pada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu?
Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus, sambil memikul salibnya ia keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan aku adalah raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetaplah tertulis. Sesudah prajurit-prajurit menyalibkan mereka, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi hendaklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya, supaya genap ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi di atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya, dan saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu, dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur masam. Mereka lalu mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur masam pada sebatang hisop. Lalu itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur masam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menghunjukkannya ke mulut Yesus. Sudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit itu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi orang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang dipatahkan. Dan pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Sudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi.
meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus, dan Pilatus meluluskan permintaannya. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayatnya itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membuat campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat itu di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara dimanapun berada, ketika mendengar kata ditangkap, dan itu berkaitan dengan orang yang terdekat dengan kita atau tetangga kita, ada rasa malu, ada rasa sedih, ada rasa kecewa, ada rasa marah. Salah apa? Perbuatan apa? Demikianlah juga yang terjadi pada Yesus di ayat 12. Bukan hanya ditangkap tetapi dia dibelenggu. Jika kita berada di sana atau orang dekat kita dibelenggu, tentunya akan ada rasa malu, kecewa. Kenapa ini terjadi? Sepertinya hidup sudah seolah-olah berakhir. Melihat aparat hukum berhenti di depan rumah kita saja, kita juga sudah begitu khawatir. Tetangga begitu banyak bergosip. Ada apakah? Kenapa aparat hukum berada di rumah kita? Apakah dengan tertangkapnya Yesus berarti sebuah kekalahan? Tunggu, masih ada pengadilan. Pengadilanlah yang akan memutuskan. Karena ada azas praduga tak bersalah sebelum ada vonis resmi dari pengadilan. Bagi seseorang yang ditangkap secara hukum, maka sebelum vonis bisa saja dinyatakan tidak bersalah. Akan tetapi vonis yang dijatuhkan kepada Yesus adalah vonis mati. Sungguh sangat menyesak di dada, sungguh sangat sedih, sungguh sangat haru. Dan bentuk hukuman mati yang diberikan kepada Yesus adalah disalibkan. Ini adalah hukuman yang sangat rendah bagi hukuman mati. Ada banyak cara dalam hukuman mati, tetapi hukuman mati dengan cara disalib adalah membiarkan tergantung di kayu salib berhari-hari dalam panas, dingin, dan kehausan. Jadi tidak serta-merta orang yang digantung di salib langsung mati, tetapi sengaja dalam siksaan yang panjang, bahkan bisa berminggu-minggu, orang itu baru mati. Maka ketika karena itu hari Sabat, para yang disalib itu belum mati. Dua orang itu supaya lebih cepat mati, maka dipatahkan kakinya. Tetapi ketika melihat Yesus, ternyata Yesus sudah mati. Jadi akan sangat haram dan najis pada saat itu karena persiapan Sabat, ketika masih ada orang Yahudi yang digantung di salib. Dan hukuman mati ini, vonis yang diberikan oleh Pilatus berdasarkan atas permintaan orang banyak. Salibkan dia, salibkan dia. Secara kaidah hukum, hal ini adalah sah dan legal pada waktu itu. Jadi secara hukum, Yesus
kalah. Kalah telak. Hancur harapan hati akan sosok Mesias. Kenapa tidak ada banding pada waktu itu? Kenapa tidak ada pembelaan baik dari para murid-muridnya? Siapakah yang berani berhadapan dengan legalitas rakyat pada waktu itu? Mirip dengan lengsernya penguasa Orde Baru karena tuntutan rakyat, penguasa Orde Baru akhirnya mundur dari tampuk pemerintahan. Kenapa Yesus tidak melawan dan menggunakan kuasa adikodrati untuk membalikkan keadaan? Yang pertama, ia menghormati dan memakai jalur legalitas dalam kematiannya. Ada aturan, ada kaidah yang dihormati. Bagaimana kita semua juga di depan hukum? Yesus mengajarkan di depan hukum semua manusia sama dan kita harus menghormatinya. Kedua, kematiannya adalah sejarah otentik yang ditulis karena ada legalitas penguasa waktu itu, yaitu Pilatus. Bukan fiktif, bukan rekaan, dan bukan manipulatif. Ketiga, kekalahannya secara hukum tidak menghentikan kenangan akan kebaikan, penghormatan kepada sesama, pengorbanan keikhlasan dalam pengabdian. Nilai-nilai kasih ini bahkan masih hidup ribuan tahun hingga saat ini. Ajarannya begitu abadi, ajarannya begitu diingat, kenangan yang indah ketika bersama-sama dengan orang yang mengalami penderitaan, begitu sangat tertanam di hati mereka dan mereka ceritakan berulang-ulang. Maka kehidupan yang dengan nilai-nilai luhur akan tetap abadi. Salib adalah bukti nilai kasih. Maka kobarkan nilai kasih itu dan lakukanlah hidup penuh dengan kasih. Amin. Kita masuk pada saat teduh. Saat teduh dimulai. Mari kita berdoa. Legalitas formal sudah engkau pilih menjadi bagian kematian. Artinya, engkau berada dalam hukum, jalur, kaidah yang normatif, yang berlaku pada waktu itu. Tetapi kenangan akan kebaikanmu, akan kasihmu, ketika engkau menemui, menjumpai mereka yang sakit, mereka yang terbelenggu, mereka yang membutuhkan pertolongan, itu akan selalu diingat dalam kisah-kisah abadi mereka. Bahkan hal itu tertulis dalam kitab Injil. Perbuatan-perbuatan kasih-Mu yang nyata menghidupkan semangat mereka yang sudah menerima dan merasakan kasih-Mu itu. Oleh karena itu Tuhan, kami di saat-saat ini, di saat-saat pandemi ini, juga biarlah bisa merasakan kasih-Mu, rasakan kehadiran-Mu dan keindahan-Mu, jamahan pertolongan-Mu, sehingga itu mengobarkan semangat kami untuk terus melakukan hal-hal baik, untuk terus mewujudkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan kami di berbagai keadaan. Ketika kami merawat orang sakit, ketika kami merawat diri kami yang sakit, ketika kami berada dengan mereka yang berkebutuhan khusus, ketika kami bersama dengan mereka yang mengalami kesulitan hidup, pergumulan hidup, maka kasih-Mu menjadi sangat nyata. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, kiranya kami memaknai kematian-Mu dengan cara kami hidup penuh dengan kebaikan-kebaikan. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Bagi setiap orang yang dengan tulus hati menyesali dosanya di hadapan Tuhan, Ia menjanjikan anugerah pengharapan dan sekaligus panggilan untuk hidup dalam terang-Nya.
seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 yang demikian. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai yang telah diwartakan dalam warta gereja, pada hari ini di Jumat Agung, di hari kematian Yesus, kita akan mengenangnya dalam bentuk sakramen perjamuan. Dan sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikan kepada murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud. Yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang dan tubuh darah Tuhan Yesus menunjukkan dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan, marilah kita sekali lagi menguji diri kita masing-masing dengan bertanya dalam diri kita berikut. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman? Dan yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini, malah kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaan di surga dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya, seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Waktu hening selesai. Jemaat yang terkasih, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anggur ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, malah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan sekarang ini. Mari kita mengucap syukur dalam hati kita masing-masing demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengaturkan persembahan pada Tuhan, di mana Tuhan baik pada kita telah diperkenankan untuk mengikuti, yaitu mengikuti perjamuan kudus dan juga untuk mengikuti kebaktian Jumat Agung pada saat ini. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan pengorbanannya bagi kita. Dengan mengingat Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Mari kita nyatakan syukur kita di tengah penghayatan kematiannya di kayu salib dengan memperdalam makna sakramen perjamuan kudus yang telah kita terima.
Kita iringi dengan Kidung Jemaat nomor 169 bait 1 dan 2, memandang salib Rajaku. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa terjongkakku dan harga hilang harganya. Tak boleh aku berpegang selain di dalam salibmu, ku buang iman dunia demi darahmu yang kudus. Mari kita bersama-sama kita aturkan persembahan ini pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur masih diperkenan menghayati kematian-Mu setelah hampir 1 tahun lebih pandemi ini belum berakhir. Penderitaanmu lebih berat ketimbang penderitaan kami saat ini. Ajar kami untuk tetap sabar dan semangat menghadapi kenyataan saat ini, walau perjumpaan kami secara fisik terlambat, demi terjaganya kehidupan pemberian-Mu. Terima kasih program vaksin yang telah berjalan dan beberapa orang telah menerima vaksin untuk komunitas yang lebih baik dalam menghadapi pandemi ini. Kami berdoa bersama seperti yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat. Kita memperbarui pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli, dengan kita meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Mari kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pulanglah dalam damai sejahtera-Nya dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus melalui penderitaannya di kayu salib, kasih Allah yang berkenan mengutus putranya ke dunia ini, dan persekutuan Roh Kudus yang membuat saudara mampu untuk hidup dan mati bersama Dia, menyertai saudara sekalian. Amin. Hosiana, Hosiana,
Marilah kita mengingat bahwa Yesus setia menjalankan kehendak Bapa di surga, hingga rela menderita mati berkorban bagi setiap kita. Marilah kita memohon agar kasih Kristus senantiasa hadir di tengah hidup yang penuh derita dan pergumulan ini. Kita menyanyikan KJ 281, 1 dan 2, segala langit benua penuh. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya.
saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada